Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita warga negara Indonesia mencintai tanah air dan bangsa dengan cara kita belajar mencintai ulama-ulama pribumi. Karena akhir-akhir ini orang sibuk membangga-banggakan ulama yang dari Yaman, ulama yang diyakini sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Padahal ulama pribumi juga banyak yang cucu Nabi Muhammad SAW. Banyak juga yang keturunan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau hanya dengan mencintai ulama yang sebagai cucu Nabi diyakini bisa mendapatkan syafaat Nabi, maka cucu Nabi itu juga ada yang lahir di Indonesia, asli Indonesia, keturunan orang Indonesia. Seyogianya kita tidak boleh tebang pilih dalam mencintai. Maka mari kita cintai yang memang benar-benar sebagai cucu Nabi dan terbukti. Hari ini sayangnya kecintaan kepada cucu Nabi yang berasal dari negara Yaman itu tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Ya, ini melegakan tentunya, karena selama ratusan tahun mereka telah mendominasi, memberikan doktrin bahwa mereka lah satu-satunya cucu Nabi yang layak untuk dicintai, satu-satunya ahlul bait, mereka lah yang perlu untuk dimuliakan. Maka dengan kecerdasan anak bangsa hari ini, semuanya menjadi tahu berdasarkan fakta-fakta, data-data yang sudah terverifikasi, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mencintai ulama pribumi. Kenapa hal ini perlu? Karena selama ini ulama pribumi yang mengajari kita membaca huruf hijaiyah, mengajari kita ngaji, mengajari kita cara berwudu, cara sholat, itu dipandang sebelah mata, tidak punya jasa kepada kita semua. Padahal kita bisa baca Al-Quran, padahal kita bisa membaca kitab kuning, itu bukan dari ulama yang berasal dari negara Yaman, bukan dari negara yang jauh sana, tapi ulama kampung di tempat kita tinggal. Bahkan mereka itu memiliki ciri-ciri seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah kepada orang yang tidak mau meminta bayaran, meminta upah. Nah, selama ini banyak ulama pribumi yang kalau makan minum itu dari hasil kebunnya, dari hasil pertaniannya, dari cara dia mencari nafkah itu sebagai tukang ojek, sebagai pedagang dan lain sebagainya. Sementara profesi dia sebagai guru ngaji itu ikhlas, profesi dia mengajarkan ilmu kepada santri-santri itu ikhlas, tidak meminta upah dan bayaran. Nah, itu ciri-ciri untuk diikuti, karena Al-Quran SAW mengatakan untuk ikut kepada orang yang tidak meminta upah. Maka hari ini kalau kita ikut kepada orang yang tidak memiliki ciri-ciri sebagai yang disebutkan dalam Al-Quran, maka cara ikut kita itu diyakini sebagai ikut yang salah. Lagi dan lagi, jangan malu, jangan minder. Ulama pribumi juga banyak yang fasih berbahasa Arab, juga banyak yang fasih dalam membaca kitab. Tidak cuma membaca kitab, bahkan juga bisa membuat tulisan karya kitab-kitab berbahasa Arab. Contohnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sudah membuat karya kitab berbahasa Arab sebanyak 20 kitab kurang lebih, semuanya berbahasa Arab. Bahkan Kiai Imaduddin Usman itu sudah menulis Syarah Alfiyah. Alfiyah ini mata pelajaran yang ada di pondok pesantren yang di tingkat sudah aliyah, artinya orang yang mondok sudah sekian tahun baru bisa mempelajari Alfiyah. Maka syarahnya ini, penjelasannya, keterangannya, penjabarannya Alfiyah ini yang menulis adalah Kiai Imaduddin Usman dan dipakai di pondok-pondok pesantren untuk dibedah, untuk dikaji. Maka orang yang belajar kitab kuning pasti dia belajar Alfiyah karya Imam Malik. Berarti ulama pribumi keilmuannya juga tidak diragukan. Bagi Anda yang merasa minder, tidak pede belajar kepada ulama pribumi, maka Anda harus mengecek lagi apa alasannya.
Kalau alasannya karena ilmunya, bahkan ulama pribumi lebih hebat dari ulama Timur Tengah. Salah satu contoh, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendapat gelar Hadratus Syekh itu di Mekah Al-Mukarramah. Kiai Haji Nawawi, Imam Nawawi Banten itu menjadi guru di Mekah Al-Mukarramah. Jadi banyak ulama Indonesia tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, menjadi ulama di negeri lahirnya agama Islam itu sendiri, menjadi guru bahasa Arab untuk orang Arab. Begitu maksudnya. Jadi jangan Anda merasa minder dan khawatir. Mari kita cintai ulama pribumi. Mari kita dukung juga tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk menyadarkan para muhibin yang masih mengagung-agungkan ulama yang bukan dari pribumi, yang masih mencintai bukan negeri Indonesia tapi mencintai negeri Yaman, yang masih ingin umroh bukan ke Mekah Madinah tapi ingin umroh ke Tarim. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.